Pesan itu singkat, lari sekarang. Aku kabur tanpa alas kaki, tapi nekat kembali saat malam. Di balik jendela rumahku yang hancur, darahku membeku. Suamiku yang kukira lugu sedang berdiri santai di atas tumpukan mayat, memegang senapan serbu sambil tersenyum dingin. Ternyata selama ini, aku menikahi seorang. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nadia selalu menyukai aroma laundry. Baginya, itu adalah aroma ketertiban, aroma kehidupan yang terkendali, dan wangi sitrus sintetik yang menjanjikan bahwa segala kekacauan bisa dibersihkan. Namun, sore itu, di teras rumahnya yang asri di pinggiran Jakarta Selatan, aroma itu terusik oleh sesuatu yang asing. Ia sedang memilah tumpukan pakaian kotor Ferry, suaminya. Ferry baru saja pulang dari dinas luar kota, Surabaya, katanya, tadi pagi dan langsung tertidur pulas karena kelelahan. Sebagai istri yang berbakti, dan mungkin sedikit terlalu protektif, Nadia ingin memastikan semua kebutuhan suaminya beres sebelum ia bangun. Tangan Nadia terhenti saat mengangkat sebuah jas hitam formal. Jas itu berat. Jauh lebih berat dari wol Italia biasa. Ferry bawa apa di saku? Gumam Nadia pada dirinya sendiri. Ia meraba bagian dalam jas. Ada saku tersembunyi di balik lapisan furing dada kiri. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin, keras, dan padat. Bentuknya pipih namun berbobot. Itu bukan dompet, dan terlalu berat untuk sebuah ponsel. Saat ia hendak menarik resleting kecil itu untuk mengintip, sebuah tangan menepuk bahunya pelan. Nadia? Nadia tersentak, jas itu hampir terlepas dari tangannya. Ferry berdiri di ambang pintu, rambutnya masih acak-acakan, matanya menyipit karena silau matahari sore, tapi ada ketajaman aneh dalam tatapannya yang tertuju pada jas di tangan Nadia. Mas sudah bangun? Nadia tersenyum, menyembunyikan keterkejutannya. Aku mau masukin ke keranjang laundry. Jas ini berat banget. Mas lupa keluarin powerbank ya? Ferry melangkah maju dengan cepat, terlalu cepat untuk orang yang baru bangun tidur, dan mengambil alih jas itu dari tangan Nadia dengan gerakan yang halus namun tegas. Iya. Itu hard disk eksternal. Data klien. Mahal harganya kalau sampai kena air sabun. Ferry merogoh saku itu, mengeluarkan sebuah benda logam hitam seukuran telapak tangan, lalu memasukkannya ke saku celana tidurnya. Ia tersenyum, senyum manis yang selalu membuat Nadia merasa aman. Makasih ya, sayang. Kamu memang paling teliti. Nadia membalas senyuman itu, tapi ada ganjalan di hatinya. Saat Ferry mengambil jas tadi, Nadia sempat mencium aroma yang menguar dari kain itu. Itu bukan bau keringat, bukan pula bau parfum Woody yang biasa Ferry pakai. Itu adalah bau logam yang tajam, bercampur dengan bau minyak pelumas yang menyengat dan sedikit bubuk mesiu yang hangus. Bau yang sama seperti saat Nadia lewat di dekat lapangan tembak Senayan. Nadia, kok melamun? Enggak, Mas. Nadia menggeleng, mengusir pikiran buruknya. Ferry adalah konsultan IT. Mungkin dia baru saja dari pabrik klien yang penuh mesin. Aku antar ini ke depan dulu ya. Bang Romi sudah nunggu. Nadia berjalan ke pagar depan. Di sana, motor tua dengan keranjang rotan besar sudah terparkir. Bang Romi, tukang laundry langganan kompleks itu, sedang duduk di atas jok sambil menghisap rokok kretek. Pria parubaya itu memiliki kaki kanan yang pincang. Katanya karena kecelakaan motor 10 tahun lalu, dan wajah yang keras, penuh parut bekas jerawat dan guratan matahari. Sore, Neng Nadia, sapa Bang Romi. Suaranya serak, berat. Ia mematikan rokoknya di sol sepatu begitu melihat Nadia. Sore, Bang. Ini tumben agak banyak. Jas Mas Ferry tolong di dry clean ya, jangan dicampur, kata Nadia sambil menyerahkan kantong kain besar. Bang Romi menerima kantong itu. Biasanya, dia akan langsung menimbangnya dan menulis nota. Tapi kali ini, gerakan Bang Romi terhenti. Hidungnya berkedut sedikit saat ia mendekatkan wajahnya ke tumpukan baju, khususnya pada kemeja putih Ferry yang ada di tumpukan paling atas. Ada noda kemerahan samar di ujung lengan kemeja itu. Nadia mengira itu saus tomat.
Tapi Bang Romi menatap noda itu seolah sedang melihat peta harta karun. Matanya yang biasanya sayu dan mengantuk tiba-tiba menajam, memindai noda itu, lalu beralih menatap wajah Nadia. Tatapan itu intens, menyelidik, dan penuh peringatan. "Suami baru pulang, Neng?" tanya Romi datar. "Iya, Bang. Tadi pagi." "Dari mana?" "Surabaya." Romi mendengus pelan, nyaris tak terdengar. Tangannya yang kasar meraba tekstur kemeja itu, lalu beralih ke jas yang tadi dipegang Nadia. "Neng Nadia?" Romi memulai, suaranya pelan, matanya melirik arah jendela rumah Nadia di mana siluet Ferry terlihat sedang memperhatikan mereka dari balik tirai. "Ya, Bang." Romi terdiam sejenak. Rahangnya mengeras. Ia seperti sedang menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Ia lalu menggeleng dan memaksakan senyum kaku. "Nggak apa-apa. Cuma mau bilang, ini noda minyak mesin. Susah hilang. Tapi saya usahakan." "Makasih, Bang." Bang Romi menyalakan motornya. Suara knalpot yang bising memecah keheningan sore. Sebelum melaju, Romi menatap Nadia sekali lagi. Tatapan itu bukan tatapan tukang laundry pada pelanggan. Itu adalah tatapan seorang prajurit pada warga sipil yang berdiri di tengah ladang ranjau. "Hati-hati, Neng. Cuaca lagi nggak nentu," ucapnya penuh arti, lalu motor itu melaju pergi, meninggalkan kepulan asap putih dan rasa tidak nyaman yang merayap di tengkuk Nadia. Jam dinding di ruang tengah berdetak monoton. Jarum pendek perlahan merangkak mendekati angka 4. Suasana rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Ferry kembali tidur di kamar. Atau setidaknya, dia bilang begitu. Pintu kamar tertutup rapat. Nadia duduk di ruang kerjanya yang kecil di lantai 1, mencoba menyelesaikan ilustrasi untuk buku dongeng anak berjudul Kelinci yang Pemberani. Namun, goresan pensil di tablet grafisnya terasa kaku. Pikirannya melayang pada kejadian di teras tadi. Tatapan Bang Romi. Bau minyak senjata di jas Ferry. Dan benda berat di saku itu. Ia mencoba merasionalisasi semuanya. Ferry itu konsultan IT. Mungkin dia memperbaiki server di kawasan industri. Mungkin kliennya pabrik senjata? Masuk akal, kan? Tapi instingnya, insting purba yang sering diabaikan manusia modern, berteriak bahwa ada yang salah. Tepat pukul 16, ponsel Nadia yang tergeletak di meja bergetar panjang. Nadia melirik layar. Notifikasi pesan WhatsApp muncul. Nama pengirimnya, Laundry Bang Romi. Nadia mengernyit. Tumben Bang Romi mengirim pesan. Biasanya dia hanya mengirim nota tagihan di akhir bulan. Nadia menggeser layar untuk membuka pesan itu. Jantungnya berhenti berdetak selama 1 detik penuh saat membaca isinya. Tidak ada salam, tidak ada basa-basi. Hanya huruf kapital yang menjeritkan urgensi. "Mbak, jangan tanya kenapa. Jangan tengok ke belakang. Jangan baca pesan ini dengan wajah panik. Keluar dari rumah detik ini juga. Lewat jendela dapur. Jangan lewat pintu depan. Mereka sudah di jalan masuk. Tinggalkan HP-mu di bawah dopsel. Cepat, nyawamu taruhannya." Nadia membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini pasti lelucon. Bang Romi pasti salah kirim. Atau dia sedang mabuk? Tapi kemudian, ia mendengar suara mesin mobil yang halus namun bertenaga berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Bukan suara mobil kurir paket, bukan pula suara mobil tetangga. Dengan tangan gemetar, Nadia memiringkan tubuhnya sedikit untuk mengintip lewat celah tirai jendela ruang kerjanya. Sebuah van hitam legam terparkir di depan pagar. Kaca filmnya gelap total, tidak tembus pandang. Tidak ada plat nomor di bagian depan. Pintu geser van itu terbuka perlahan. 3 orang pria turun. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, bukan seragam satpam atau polisi, melainkan pakaian taktis, celana kargo, kaos ketat, dan rompi yang terlihat tebal. Salah satu dari mereka membawa tas panjang yang bentuknya mengerikan, bentuk yang Nadia kenali dari film-film aksi sebagai tas senapan. Rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke kepala Nadia. Mereka sudah di jalan masuk. Bang Romi tidak berbohong. Nadia menoleh ke arah tangga menuju lantai 2, tempat Ferry tidur. Haruskah dia membangunkan Ferry? Bagaimana jika orang-orang ini ingin menyakiti suaminya?
Tinggalkan HPMU. Instruksi itu terngiang. Nadia meletakkan ponselnya di meja dengan tangan gemetar hebat. Ia menatap tangga lagi. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Jika Ferry adalah targetnya, kenapa Ferry tadi terlihat begitu waspada? Kenapa Ferry punya benda keras di sakunya? Keraguan itu menyelamatkan nyawanya. Jika dia naik ke atas, dia akan terjebak. Suara gerbang depan didorong paksa terdengar. Logam beradu dengan logam. Mereka tidak mengetuk. Mereka mendobrak. Nadia tidak punya waktu untuk berpikir logis. Adrenalin mengambil alih. Ia menyambar dompet kecilnya yang berisi kartu identitas dan sedikit uang tunai, lalu dengan langkah kaki telanjang, agar tidak menimbulkan suara, ia berlari menuju dapur di bagian belakang rumah. Dapur itu terasa seperti labirin yang menyempit. Nadia merasa dinding-dinding rumahnya sendiri sedang menghimpitnya. Suara langkah kaki berat terdengar di teras depan. Suara sepatu bot militer yang menginjak lantai keramik dengan otoritas yang mematikan. Duk, duk, duk. Suara itu semakin dekat ke pintu utama. Nadia membuka kunci jendela di atas wastafel dapur. Tangannya licin oleh keringat dingin. Kunci jendela tua itu macet sedikit. Ayo, ayo, bisiknya histeris tanpa suara. Dari ruang tamu depan, terdengar suara pintu utama dijebol. Bukan dengan tendangan kasar, melainkan dengan alat pendobrak hidrolik yang mendesis pelan, diikuti bunyi krak saat engsel pintu menyerah. Efisiensi yang mengerikan. Ini bukan perampok amatir. Ini adalah regu eksekusi. Nadia berhasil membuka jendela. Ia memanjat naik ke atas meja dapur, menyenggol botol sabun cuci piring hingga jatuh. Prang! Botol kaca itu pecah di lantai. Suaranya terdengar seperti ledakan bom di telinga Nadia. Hening sejenak. Lalu, dari arah ruang tamu, terdengar suara pria yang dingin dan datar. Dapur. Periksa. Bersih dan senyap. Nadia tidak menunggu lagi. Ia meloloskan tubuhnya keluar jendela, jatuh berguling di rumput halaman belakang yang basah sisa hujan semalam. Rasa sakit menjalar di bahu dan lututnya, tapi rasa takut akan kematian jauh lebih besar. Ia merangkak bangun, berlari menuju tembok pembatas setinggi 2 meter yang memisahkan rumahnya dengan kebun kosong milik tetangga. Tembok itu tinggi, tapi ada tumpukan bata bekas renovasi di sudutnya. Nadia memanjat dengan putus asa, kuku-kukunya menggaruk permukaan semen yang kasar hingga berdarah. Saat ia berada di atas tembok, ia menoleh sekilas ke arah jendela dapur yang baru saja ia lalui. Ia melihat sosok berbaju hitam berdiri di sana, memegang pistol dengan peredam suara panjang. Pria itu melihat ke arah pecahan botol di lantai, lalu matanya perlahan naik menatap jendela yang terbuka. Nadia menjatuhkan dirinya ke sisi lain tembok tepat saat ia mendengar suara desis tajam. PFTTT. Sebutir peluru menembus kusen jendela kayu tempat kepalanya berada sedetik yang lalu, meninggalkan lubang kecil yang berasap. Serpihan kayu beterbangan. Nadia mendarat di tanah becek di kebun tetangga, napasnya memburu, air mata mulai mengalir deras. Mereka menembak untuk membunuh. Tanpa peringatan. Tanpa pertanyaan. Di dalam rumahnya yang kini terasa begitu jauh, ia tidak mendengar teriakan Ferry. Tidak ada suara perlawanan. Hanya kesunyian yang mencekam dan suara langkah kaki yang menguasai setiap inci tempat yang dulu ia sebut rumah. Nadia bangkit dan berlari. Menjauh dari satu-satunya kehidupan yang ia kenal. Langit Jakarta yang sejak sore mendung akhirnya tumpah. Hujan turun dengan deras, seolah alam semesta ingin menyamarkan jejak pelarian Nadia. Air hujan yang dingin menusuk kulitnya, membasahi gaun rumah sederhananya hingga menempel di tubuh, membuatnya menggigil hebat. Tapi dingin itu justru membuatnya tetap sadar. Nadia berlari menyusuri gang-gang tikus, gang senggol, di belakang kompleks perumahannya. Ia menghindari jalan utama. Ia tahu, jika van hitam itu ada di depan rumah, pasti ada unit lain yang berjaga di akses keluar utama. Kakinya yang telanjang terluka oleh kerikil dan aspal kasar, tapi ia tidak berani berhenti. Setiap kali ia melihat sorot lampu motor atau mobil dari kejauhan, ia akan melompat bersembunyi di balik tong sampah atau masuk ke selokan kering. Nadia adalah ilustrator buku anak-anak. Dunianya adalah kelinci lucu, beruang yang suka madu, dan pelangi berwarna pastel. Dunianya bukan peluru, darah,
dan pengejaran di gang gelap yang bau sampah busuk. Ia merasa seperti karakter yang salah masuk ke dalam buku cerita yang salah. Ferry. Mas Ferry. Isaknya pelan di antara deru napasnya. Apakah suaminya sudah mati? Apakah orang-orang itu membunuh Ferry saat ia sedang tidur? Rasa bersalah menghantam dada Nadia lebih keras daripada dinginnya hujan. Aku pengecut. Aku lari meninggalkan suamiku sendiri. Nadia terus berlari hingga ia mencapai area perkampungan padat penduduk yang berbatasan dengan kompleks mewahnya. Di sini, jalanan lebih sempit dan membingungkan. Ia menemukan sebuah pos ronda, pos kamling, yang kosong dan gelap di pinggir kali. Bangunannya reot, terbuat dari bambu dan triplek, tapi cukup untuk melindunginya dari hujan dan pandangan orang. Nadia meringkuk di sudut pos ronda itu, memeluk lututnya. Giginya bergemerutuk. Ia mengecek dompetnya. Kartu ATM, KTP, dan uang Rp200.000. Ponselnya tertinggal. Ia terputus dari dunia. Waktu berlalu dengan lambat dan menyiksa. Menit demi menit terasa seperti jam. Setiap suara petir membuatnya melompat kaget. Ia membayangkan wajah Ferry, senyumnya pagi tadi, dan cara dia menyimpan harddisk itu. Harddisk. Pikiran Nadia mulai bekerja kembali saat adrenalinnya sedikit surut. Bang Romi tahu tentang noda minyak senjata. Bang Romi memperingatkannya tepat waktu. Bang Romi tahu ada penyerbuan. Siapa sebenarnya tukang laundry itu? Dan kenapa orang-orang itu menyerang rumahnya? Apakah ini perampokan yang salah sasaran? Atau ada hubungannya dengan pekerjaan Ferry? Konsultan IT, bisik Nadia getir. Konsultan macam apa yang dikejar pasukan pembunuh? Hujan mulai reda sekitar pukul 7:30 malam, menyisakan gerimis halus dan kabut tipis. Nadia tahu dia tidak bisa diam di sini selamanya. Dia harus tahu nasib suaminya. Jika Ferry terluka, dia harus memanggil polisi. Jika Ferry mati, Nadia memejamkan mata, menolak menyelesaikan pikiran itu. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang ia kumpulkan dari rasa cinta pada suaminya, Nadia memutuskan untuk kembali. Bukan masuk ke rumah, tapi melihat dari kejauhan. Di seberang rumahnya ada bukit kecil, lahan kosong yang belum dibangun, yang posisinya lebih tinggi dari jalanan kompleks. Dari sana, ia bisa melihat langsung ke ruang tamu rumahnya yang memiliki jendela kaca besar. Nadia merayap keluar dari pos ronda, berjalan tertatih-tatih kembali ke arah neraka yang baru saja ia tinggalkan. Pukul 20 malam. Suasana kompleks perumahan itu sunyi senyap, tidak wajar. Lampu-lampu jalan menyala remang-remang. Tidak ada satpam yang berpatroli. Seolah-olah seluruh area itu telah dikosongkan atau dibisukan. Nadia memanjat sisi bukit kecil yang becek dengan susah payah. Rumput ilalang yang tajam menggores lengannya. Sesampainya di puncak bukit, ia bersembunyi di balik semak belukar liar, menatap ke bawah, ke arah rumah nomor 4B. Rumahnya. Pemandangan di hadapannya membuat Nadia menutup mulut dengan kedua tangannya, menahan jeritan yang hampir meledak dari paru-parunya. Rumahnya hancur. Pagar besi tempa yang kokoh telah roboh, tergeletak di aspal seolah ditabrak tank. Pintu depan sudah tidak ada, menyisakan lubang menganga yang gelap. Dinding ruang tamu bagian depan sebagian jebol, memperlihatkan interior rumah dengan jelas seperti rumah boneka yang rusak. Tapi bukan kerusakan itu yang membuat darah Nadia membeku, melainkan apa yang terjadi di dalamnya. Lampu ruang tamu menyala terang benderang, kontras dengan kegelapan di luar. Di tengah ruangan yang penuh puing dan pecahan kaca, berdiri seorang pria. Itu Ferry. Tapi itu bukan Ferry yang Nadia kenal. Ferry masih mengenakan celana tidur yang sama seperti tadi sore, tapi dia kini memakai rompi taktis anti peluru yang dia ambil dari salah satu penyerang. Di tangannya, ia memegang senapan serbu laras pendek, bukan dengan canggung, melainkan dengan kenyamanan seorang profesional yang telah memegang senjata seumur hidupnya. Lengan kirinya berdarah, tapi dia berdiri tegak, kokoh, tanpa rasa sakit di wajahnya. Di lantai ruang tamu, berserakan 5 atau 6 tubuh pria berpakaian hitam, tim penyerbu tadi. Mereka semua mati. Posisi tubuh mereka menunjukkan mereka tewas dalam pertempuran jarak dekat yang brutal. Nadia melihat salah satu penyerang yang tergeletak di dekat sofa masih bergerak sedikit, merintih, mencoba meraih pistolnya yang terjatuh. Ferry berjalan menghampiri pria itu dengan tenang.
Wajahnya datar. Dingin. Tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan, bahkan tidak ada kemarahan. Hanya kekosongan yang efisien. Ferry menginjak tangan pria itu hingga terdengar bunyi krak. Pria itu berteriak, tapi Ferry tidak berkedip. Ferry menunduk, mengatakan sesuatu yang tidak bisa didengar Nadia, lalu dengan gerakan santai, ia mengarahkan moncong senapannya ke kepala pria itu dan menarik pelatuknya 2 kali. Dor, dor, tubuh itu berhenti bergerak. Nadia gemetar hebat di atas bukit. Air matanya tumpah tak terbendung. Suaminya, pria yang takut kecoa, pria yang selalu minta dipijat punggungnya setiap malam, pria yang menangis saat menonton film sedih, baru saja mengeksekusi orang dengan dinginnya seorang pembunuh bayaran. Ferry lalu mengangkat wajahnya, menatap keluar lewat dinding yang jebol, menatap kegelapan malam. Matanya menyapu area sekitar. Untuk sedetik, Nadia merasa tatapan Ferry berhenti tepat di semak tempat ia bersembunyi. Tatapan itu bukan tatapan rindu seorang suami yang mencari istrinya. Itu adalah tatapan predator yang sedang memindai ancaman. Ferry kemudian mengambil ponsel dari saku celananya. Ponsel satelit tebal, bukan smartphone biasa, dan menempelkannya ke telinga. Dari jarak itu, Nadia tidak bisa mendengar, tapi bahasa tubuh Ferry jelas. Dia memberikan perintah. Dia memegang kendali. Rumah itu bukan tempat kejadian perkara baginya. Itu adalah medan perang yang baru saja dia menangkan. Nadia mundur perlahan, rasa mual menyerang perutnya. Dunia yang ia bangun selama 3 tahun pernikahan runtuh dalam 1 malam. Pria di bawah sana bukan suaminya. Dia menikah dengan orang asing. Orang asing yang sangat berbahaya. Saat Nadia hendak berbalik untuk lari lagi, sebuah tangan membekap mulutnya dari belakang. Kuat dan bau tembakau. SSTTT. Jangan teriak, atau suamimu akan menembak kepala kita berdua, bisik suara serak di telinganya. Nadia meronta, menoleh ke belakang. Di kegelapan, wajah Bang Romi terlihat samar, mengenakan topi hitam dan jaket kulit lusuh. Matanya menatap Nadia dengan campuran rasa kasihan dan urgensi. Sudah lihat aslinya, kan? Bisik Romi. Sekarang, kita harus pergi sebelum pembersihnya Ferry datang. Ikut saya. Tangan Bang Romi yang kasar mencengkeram lengan Nadia, menariknya mundur dari bibir bukit dengan kekuatan yang mengejutkan untuk seorang pria tua yang kakinya pincang. Nadia masih terguncang, matanya terpaku pada reruntuhan rumah di bawah sana, pada sosok Ferry yang berdiri di tengah mayat-mayat itu. Namun, Romi tidak memberinya waktu untuk memproses trauma. Tunduk. Drone thermal sedang menyapu area, desis Romi. Suara dengungan rendah terdengar di atas kepala mereka, samar tapi pasti, seperti suara lebah raksasa yang marah. Itu bukan mainan anak-anak. Itu adalah drone pengintai militer kelas taktis. Nadia merasakan tubuhnya didorong paksa hingga tiarap di tanah basah yang berbau lumpur dan rumput busuk. Wajahnya terbenam di tanah, jantungnya berpacu seirama dengan dengungan mesin di langit. Cahaya inframerah menyapu pepohonan di sekitar mereka. Romi melemparkan selembar selimut termal berwarna perak kusam, yang entah sejak kapan ia bawa, menutupi tubuh mereka berdua. Panas tubuh mereka tersamarkan. Dengungan itu berputar 2 kali di atas bukit, lalu perlahan menjauh ke arah selatan. Ayo, gerak. Kita cuma punya waktu 3 menit sebelum tim pembersih darat menyisir radius luar. Perintah Romi. Ia menarik Nadia bangun. Mereka menuruni sisi bukit yang curam menuju jalan setapak gelap di balik kompleks. Di sana, tersembunyi di balik rimbunan pohon pisang liar, terparkir sebuah sedan Toyota Corolla tahun 90-an yang cat hitamnya sudah memudar dan penuh goresan. Mobil itu tampak seperti rongsokan yang sudah lama ditinggalkan, kamuflase yang sempurna di lingkungan pinggiran Jakarta. Romi membuka pintu penumpang dengan kasar dan mendorong Nadia masuk. Interior mobil itu berbau campuran tembakau kretek tua, kopi basi, dan pelumas mesin. Joknya sudah sobek di beberapa tempat, memperlihatkan busa kuning yang kusam. Namun, saat Romi memutar kunci kontak, mesin mobil itu menderu hidup dengan suara halus yang tidak wajar untuk mobil seusianya. Mesinnya telah dimodifikasi total. Pasang sabuk pengaman. Pegangan, kata Romi singkat. Mobil melesat menembus jalan tikus yang berbatu tanpa menyalakan lampu utama. Romi mengemudi dengan keahlian yang mengerikan,
mengandalkan ingatan dan sedikit cahaya bulan. Nadia duduk mematung, tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena guncangan realitas. Dia membunuh mereka semua. Bang, bisik Nadia, suaranya pecah. Ferry, dia menembak orang di kepala. Romi tidak menoleh. Matanya fokus ke jalan, sesekali melirik kaca spion. Itu bukan Ferry, Neng. Itu, arsitek. Suami yang Neng kenal cuma Topeng. Topeng? Kami menikah 3 tahun. Aku tahu dia ngorok kalau tidur, aku tahu dia alergi udang. Aku tahu. Nadia terhenti, isaknya tertahan di tenggorokan. Ingatan tentang alergi udang, Ferry tiba-tiba terasa palsu. Apakah itu benar alergi, atau hanya cara Ferry menghindari makan malam di luar agar tidak meninggalkan jejak biologis? Dia tidak alergi udang, Neng, potong Romi seolah membaca pikiran Nadia. Dia menghindari restoran seafood, karena di sana risiko keracunan makanan tinggi. Agen lapangan tidak boleh sakit perut sembarangan. Semuanya terukur. Semuanya skenario. Mobil berbelok tajam, ban berdecit di aspal basah saat mereka akhirnya masuk ke jalan raya yang lebih ramai. Romi menyalakan lampu mobil, berbaur dengan lalu lintas malam Jakarta yang padat, menjadi hanya satu dari ribuan mobil tua yang tak kasat mata. Kita mau kemana? Tanya Nadia lemah. Ke satu-satunya tempat di mana satelit Ferry tidak bisa melacak kita. Jawab Romi sambil menyalakan radio mobil. Bukan siaran musik yang terdengar, melainkan suara statis yang diselingi percakapan sandi kepolisian. Romi menyadap frekuensi polisi. Kita ke tempat cucian. Ruko, Berkah Laundry, milik Bang Romi terletak di deretan pertokoan tua yang sepi pengunjung di daerah Pasar Minggu. Dari luar, tempat itu tampak menyedihkan. Papan namanya miring, cat temboknya mengelupas, dan jendelanya ditempeli poster promosi sabun cuci kiloan yang sudah pudar. Romi memarkir mobil di garasi belakang, lalu menggiring Nadia masuk lewat pintu besi tebal. Aroma deterjen murah dan pelembut pakaian lavender langsung menyergap indera penciuman Nadia. Di bagian depan, mesin-mesin cuci berjejer mati. Keranjang-keranjang pakaian kotor menumpuk di sudut. Duduk dulu, Romi menunjuk sebuah bangku plastik. Ia berjalan ke arah mesin pengering industri paling besar di ujung ruangan. Nadia memperhatikan dengan bingung saat Romi tidak memasukkan koin, melainkan menekan serangkaian tombol pada panel kontrol mesin pengering itu. Suhu tinggi, putar kiri, stop, suhu rendah. Terdengar bunyi klik hidrolik yang berat. Mesin pengering itu tidak berputar. Sebaliknya, seluruh unit mesin itu bergeser ke samping, mengungkapkan sebuah pintu baja di dinding di belakangnya. Nadia ternganga. Tukang laundry yang selama ini ia kasihani karena kakinya pincang, ternyata memiliki akses ke teknologi yang hanya ia lihat di film James Bond. Masuk, perintah Romi. Ruangan di balik dinding itu kecil, dingin, dan kedap suara. Dindingnya dilapisi busa peredam. Tidak ada jendela. Hanya ada meja kerja yang dipenuhi monitor menyala, peta topografi Jakarta yang ditempeli banyak pin, dan sebuah lemari senjata yang terbuka, menampilkan deretan pistol, senapan laras panjang, dan berbagai jenis granat asap. Romi menarik kursi putar untuk Nadia, lalu ia sendiri duduk di depan komputer utama. Jari-jarinya yang kasar menari di atas keyboard dengan kecepatan tinggi. Namaku bukan Romi. Dulu, di Badan Intelijen Negara, kodeku, semut hitam. Spesialis infiltrasi dan pengawasan bawah tanah, Romi mulai bicara tanpa basa-basi, sambil menarik kotak P3K dari laci. Ia melemparkan handuk kering dan antiseptik pada Nadia. Bersihkan lukamu. Siapa sebenarnya suamiku, Bang maksudku, Pak? Nadia bertanya, tangannya gemetar saat mengusap luka gores di lengannya dengan kapas alkohol. Romi memutar salah satu monitor ke arah Nadia. Layar itu menampilkan profil Ferry. Tapi namanya bukan Ferry. Target, The Architect, arsitek. Nama asli, tidak diketahui status. Merah, sangat berbahaya, afiliasi, broker senjata independen cyber terrorism. Ferry adalah The Architect. Dia bukan konsultan IT biasa. Dia adalah perantara jual beli senjata ilegal terbesar di Asia Tenggara. Jelas Romi. Suaranya dingin, faktual. Dia tidak turun ke lapangan untuk menembak orang. Biasanya.
Dia yang merancang sistem transaksinya. Dia yang membuat jalur penyelundupan yang tidak bisa dilacak radar. Dia arsitek kejahatan. Rumah yang kalian tempati, itu pusat servernya. Nadia menatap foto Ferry di layar monitor. Foto itu diambil dari jarak jauh, menampilkan Ferry sedang bersalaman dengan seorang pria berseragam militer asing di sebuah pelabuhan. Wajah Ferry di foto itu sama datarnya dengan wajah yang Nadia lihat tadi di rumah. Tapi, dia lembut sekali padaku. Bang. Dia mencintaiku. Nadia mencoba menyangkal, meski suaranya terdengar konyol di telinganya sendiri. Dia bahkan menangis saat kucing kami mati tahun lalu. Romi tertawa pendek, tawa yang kering dan pahit. Itu acting, Neng. Level Oscar. Dia butuh penyamaran sempurna. Apa yang lebih baik daripada menjadi suami rumahan yang sayang istri dan punya hobi berkebun? Tetangga tidak akan curiga. Polisi tidak akan mengendus. Neng Nadia adalah kamuflase terbaik yang pernah dia beli. Kata, beli, menghantam dada Nadia seperti palu godam. Dibeli, bisik Nadia. Ya, pernikahan kalian bukan kebetulan. Pertemuan di toko buku 3 tahun lalu, itu diatur. Dia memilihmu bukan karena Neng cantik atau baik, tapi karena Neng yatim piatu, tidak punya kerabat dekat yang kritis, dan hidup Neng polanya sederhana. Neng adalah kandidat, istri sampul, yang sempurna. Air mata Nadia menetes lagi, kali ini bukan karena takut, tapi karena rasa sakit pengkhianatan yang merobek jiwanya. Seluruh hidupnya adalah sebuah properti panggung sandiwara. Romi bangkit dan berjalan ke arah peta besar di dinding. Ia menunjuk lokasi rumah Nadia yang ditandai dengan lingkaran merah. Kenapa mereka menyerang rumah itu tadi sore? Karena saingan bisnis Ferry, kartel Red Scorpion, akhirnya menemukan lokasi server utamanya. Mereka pikir Ferry sedang di luar kota. Server? Di rumah? Nadia menyeka air matanya kasar. Kami tidak punya ruang server. Cuma ada ruang kerja, kamar tamu. Ingat waktu Ferry renovasi rumah 2 tahun lalu? Waktu dia bilang mau memperkuat pondasi karena tanahnya labil? Tanya Romi. Nadia mengangguk. Ya, pengerjaannya lama sekali. Dia pakai kontraktor sendiri, aku bahkan gak boleh masuk selama seminggu karena debu katanya. Dia bukan memperkuat pondasi. Dia menanam server farm di bawah lantai ruang tamu dan dinding kamar tidur utama, jelas Romi. Dinding rumah kalian dilapisi timbal dan jaring tembaga untuk memblokir sinyal keluar masuk, kecuali lewat jalur enkripsi dia. Itu sebabnya sinyal HP Neng sering jelek di dalam rumah, kan? Nadia terdiam. Benar. Dia selalu mengeluh sinyal wifi dan seluler sering hilang di kamar tidur. Ferry selalu beralasan itu karena posisi tower operator. Ternyata, dia tidur di dalam sangkar Faraday raksasa. Rumah itu adalah brankas, Neng. Di dalamnya tersimpan data transaksi senilai triliunan rupiah. Kode peluncuran rudal pasar gelap, identitas agen ganda, jalur pencucian uang. Semua ada di hard disk yang ditanam di struktur rumah. Romi mengambil sebatang rokok, tapi tidak menyalakannya. Ia hanya memutar-mutarnya di jari. Dan serangan tadi sore, itu kegagalan intelijen kartel. Mereka pikir bisa masuk, ambil data, dan bunuh kalian berdua. Tapi Ferry lebih siap. Dia menjadikan rumah itu zona pembunuhan. Pasukan bayaran yang Neng lihat mati itu, mereka jebakan tikus. Ferry membiarkan mereka masuk untuk menghabisi mereka sekaligus. Jadi, pesan Bang Romi tadi? Saya menyadap komunikasi radio kartel, potong Romi. Saya tahu mereka akan menyerbu jam 4 sore. Saya kirim pesan itu karena saya tahu Ferry akan mengorbankan Neng. Bagi Ferry, istri bisa dicari lagi. Tapi kalau Neng ada di sana saat tembak-menembak, Neng cuma akan jadi kolateral damage atau sandera yang merepotkan. Nadia merasa mual. Ferry tidak menyuruhnya pergi. Ferry tidak membangunkannya. Ferry membiarkannya tidur di lantai atas sementara dia menunggu pasukan pembunuh datang di lantai bawah. Jika Nadia turun ke bawah untuk minum air, dia pasti sudah mati tertembak. Suaminya siap membiarkan dia mati. Kebenaran itu menghancurkan sisa-sisa harapan Nadia. Cinta itu tidak pernah ada. Tapi ada satu hal yang Ferry tidak perhitungkan, kata Romi tiba-tiba, suaranya berubah serius.
Ia berjalan mendekati Nadia, memegang dagunya, dan menatap tajam ke dalam mata Nadia. Romi mengeluarkan sebuah senter kecil berbentuk pena dan menyorotkannya ke mata kanan, lalu kiri Nadia. Aduh, silau, Bang. Nadia menepis tangan Romi. Diam sebentar, bentak Romi. Ia mengeluarkan alat pemindai kecil dari saku celananya, mirip alat yang dipakai dokter mata, lalu mendekatkannya ke wajah Nadia. Alat itu berbunyi bip pelan dan menampilkan serangkaian kode hijau di layarnya. Romi menghela napas panjang, wajahnya tampak lelah sekaligus puas. Dugaanku benar. Sialan kau, Ferry. Jenius, tapi sakit jiwa. Ada apa dengan mataku? Nadia mundur ketakutan. Neng pernah minta operasi lasik tahun lalu kan? Karena bosan pakai kacamata dan lensa kontak. Iya. Tapi Ferry melarang keras. Katanya bahaya, katanya mata itu jendela jiwa yang harus dijaga orisinalitasnya. Dia marah besar waktu aku nekat mau ke klinik. Bukan karena orisinalitas, Neng. Romi melempar alat pemindainya ke meja. Sistem keamanan server utama Ferry, benda yang menyimpan uang triliunan itu, menggunakan kunci biometrik ganda. Satu sidik jarinya, dan satu lagi pola retina orang lain. Orang yang dia percaya tidak akan pernah mengkhianatinya karena ketidaktahuannya. Nadia membelalak. Tangannya menyentuh kelopak matanya sendiri. Retinamu, Nadia. Pola pembuluh darah di mata kananmu adalah kunci enkripsi untuk membuka brankas itu. Ferry pasti sudah memindai matamu saat kalian tidur atau dengan dalih pemeriksaan kesehatan palsu sebelum menikah. Nadia merasa sekujur tubuhnya menjadi dingin seperti es. Dia bukan hanya kamuflase. Dia adalah kunci gembok berjalan. Itu sebabnya dia melarang operasi lasik. Operasi itu akan mengubah sedikit pola permukaan kornea dan bisa mempengaruhi pembacaan retina. Kalau matamu berubah, hartanya terkunci selamanya. Jadi, suara Nadia bergetar hebat. Dia menikahiku, cuma untuk menjadikan mataku kunci brankasnya. Tepat, jawab Romi. Dan sekarang, Ferry punya masalah besar. Server fisiknya ada di rumah. Tapi untuk memindahkan dananya atau menghapus jejaknya sebelum polisi atau kartel lain datang lagi, dia butuh akses admin penuh. Dia butuh matamu. Tanpa Neng, dia tidak bisa mengambil uangnya untuk kabur. Nadia menatap pantulan dirinya di layar monitor yang gelap. Wanita di sana terlihat berantakan, rambut kusut, wajah kotor oleh lumpur, dan mata-mata yang ternyata bernilai triliunan rupiah bagi seorang monster. Dia tidak akan membiarkanmu pergi, Neng, lanjut Romi sambil mulai memasukkan peluru ke dalam magasin pistol Glock 19. Bunyi klik logam terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Neng bukan lagi istri baginya. Neng adalah aset properti yang kabur. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keheningan. Bukan telepon di meja, melainkan dari tas kecil Nadia. Nadia tersentak. Ponselku, aku meninggalkannya di meja rumah. Bukan ponsel itu, kata Romi cepat. Apalagi yang kau bawa? Nadia membongkar tas selempang kecilnya. Di saku bagian dalam yang jarang ia buka, terselip sebuah pagar lama, benda antik yang Ferry berikan sebagai hadiah ulang tahun pertama dengan alasan romantis dan vintage. Benda itu berbunyi. Layar pagar itu menyala hijau. Pesan teks berjalan di sana. Ulan, aku tahu kamu bersama tukang laundry itu. Jangan buat hal ini jadi rumit. Pulang dalam 30 menit, atau aku akan mulai mengirimkan potongan tubuh teman-teman panti asuhanmu. Nadia menjatuhkan pagar itu ke lantai. Panti asuhan? Dia menyandera masa lalumu, kata Romi sambil memungut pagar itu dan mematikan dayanya dengan mencabut baterainya paksa. Panti asuhan kasih bunda. Tempat Neng dibesarkan, kan? Ibu panti, anak-anak. Nadia mulai panik. Napasnya pendek-pendek. Serangan panik mulai menguasainya. Aku harus pulang. Dia akan membunuh mereka. Bang, kamu lihat tadi dia membunuh orang tanpa kedip. Romi mencengkeram bahu Nadia, mengguncangnya keras. Dengar, kalau Neng pulang, dia akan pakai mata Neng untuk buka sistem, transfer uangnya, lalu Neng akan dibunuh. Setelah Neng mati, panti asuhan juga akan tetap dia bakar untuk menghilangkan saksi.
Ferry tidak meninggalkan ujung yang longgar. Terus aku harus apa? Teriak Nadia histeris. Kita cuma berdua. Kamu pincang, aku ilustrator buku anak. Dia punya pasukan. Romi menatap Nadia tajam. Di mata tua itu, ada api yang belum padam. Api dari seorang prajurit yang sudah terlalu lama tertidur di balik mesin cuci. Kita tidak lari lagi. Kita balik menyerang. Romi berjalan ke lemari senjata, mengambil sebuah senapan serbu kompak dan melemparkan sebuah rompi Kevlar ke arah Nadia. Ferry butuh matamu. Itu kelemahan terbesarnya. Selama Neng bersama saya, dia tidak bisa mengakses dananya. Kita akan jadikan Neng umpan, tapi umpan yang beracun. Maksud Bang Romi? Kita tidak akan ke rumah. Kita akan memancing dia keluar. Ferry punya paranoia tinggi. Kalau dia pikir Neng akan menyerahkan diri ke polisi atau membocorkan rahasianya ke publik, dia akan panik. Orang panik membuat kesalahan. Romi mengambil sebuah tablet taktis. Saya akan memblokir semua akses CCTV kota di sekitar sini agar dia buta sementara. Kita harus bergerak sekarang. Pasukan bayaran Ferry, tim Alpha, pasti sudah melacak sinyal pagar tadi. Mereka akan tiba di sini dalam kurang dari 5 menit. Seolah menjawab ucapan Romi, terdengar suara ledakan kecil dari arah pintu depan laundry. Pintu rolling door diledakkan. Asap masuk ke dalam ruko. Mereka sudah di sini, kata Romi tenang. Dia mengokang senjatanya. Nadia, kamu pernah pegang pistol? Nadia menggeleng, air matanya kering, digantikan oleh ketakutan yang dingin. Romi menyelipkan sebuah pistol kecil ke tangan Nadia. Arahkan ujungnya ke orang jahat. Tarik pelatuknya. Jangan ragu. Malam ini, ilustrator buku anak itu sudah mati. Yang ada sekarang cuma target yang mau bertahan hidup. Romi menendang pintu belakang ruang rahasia itu yang terhubung ke saluran pembuangan air bawah tanah. Lari lewat sana. Saya akan tahan mereka. Enggak. Aku enggak mau ninggalin Bang Romi. Pergi. Tunggu di stasiun MRT Fatmawati gerbong terakhir. Pergi. Romi mendorong Nadia masuk ke lubang gelap itu, lalu berbalik dan mulai memuntahkan peluru ke arah pintu depan yang mulai didobrak masuk oleh bayangan-bayangan hitam. Nadia merangkak dalam kegelapan lorong sempit yang bau dan lembab, diiringi suara tembakan di belakangnya. Di dalam hatinya, rasa cinta pada Ferry telah benar-benar mati, digantikan oleh satu tujuan baru, melihat Ferry hancur, bagaimanapun caranya. Kegelapan di dalam saluran pembuangan air itu pekat, berbau busuk, dan menyesakan. Nadia merangkak dengan tangan dan lutut yang lecet, merasakan aliran air limbah yang dangkal namun menjijikkan merendam kakinya. Di atas sana, di dunia permukaan, suara tembakan masih terdengar samar-samar, seperti letupan popcorn yang diredam bantal tebal. Setiap letusan senjata itu membuat jantung Nadia berdegup kencang. Apakah itu suara Bang Romi yang menembak? Atau suara Bang Romi yang ditembak? Terus jalan, Nadia. Jangan berhenti, bisiknya pada diri sendiri, suaranya gemetar memantul di dinding beton yang sempit. Dia terus bergerak, mengabaikan tikus-tikus got yang mencicit kaget karena intrusinya. 300 meter. Itu jarak yang Romi katakan sebelum dia menemukan pintu keluar. Akhirnya, Nadia melihat seberkas cahaya remang-remang di atas. Sebuah tangga besi berkarat menuju tutup lubang got, manhole. Dengan sisa tenaga, Nadia memanjat. Tutup besi itu berat, tapi adrenalin memberinya kekuatan yang tidak ia ketahui dimilikinya. Ia mendorongnya bergeser. Nadia menyembul keluar di sebuah gang sempit di belakang pasar tradisional yang sudah tutup. Udara malam yang segar, meski bercampur bau sampah pasar, terasa seperti surga dibandingkan udara di bawah tanah tadi. Ia menutup kembali lubang itu dan bersandar di dinding bata yang lembab, terengah-engah. Ia memeriksa pistol Glock 19 yang diberikan Romi. Benda itu terasa dingin, asing, dan berat di tangannya. Ia menyelipkannya di balik pinggang celana jeansnya, menutupi pegangannya dengan ujung kaos yang kotor. Nadia melihat jam tangannya. Sudah 15 menit berlalu sejak Romi menyuruhnya lari. Ia harus ke stasiun MRT Fatmawati. Nadia berjalan cepat, mencoba berbaur dengan bayangan. Penampilannya kacau, baju kotor, rambut lepek, bau selokan.
Orang-orang yang berpapasan dengannya di jalan kecil itu menatapnya dengan jijik, mengira ia gelandangan atau orang gila. Bagus. Orang gila tidak diperhatikan. Orang gila dihindari. Saat ia mencapai jalan raya Fatmawati yang sibuk, Nadia menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Di setiap persimpangan, ada mobil patroli polisi dengan lampu rotar menyala diam. Tidak ada sirine. Hanya pengawasan pasif. Ferry bergerak cepat. Nadia menundukkan kepalanya, berjalan pincang melewati trotoar yang ramai oleh pedagang kaki lima. Tiba-tiba, layar videotron besar di seberang jalan yang biasanya menampilkan iklan rokok atau apartemen, berubah tampilan. Breaking news. Wajah Nadia terpampang di sana. Foto itu diambil dari file paspornya. Nadia terlihat rapi dan tersenyum. Dicari, terduga teroris Jering Seber. Nadia Paramita. Berbahaya. Diduga membawa bahan peledak dan senjata api. Nadia terpaku. Orang-orang di warung pecel lele di dekatnya mendongak menatap layar itu, lalu mulai berbisik-bisik, mata mereka menyapu kerumunan, mencari wajah yang mirip. Ferry tidak hanya memburunya dengan senjata. Ferry sedang memburunya dengan seluruh kota. Dia memutarbalikkan fakta. Dia menjadikan Nadia musuh masyarakat nomor 1 dalam waktu kurang dari 1 jam. Kekuasaan, The Architect, ternyata menjangkau hingga ke ruang redaksi berita dan markas kepolisian. Nadia menarik rambutnya ke depan untuk menutupi wajah, lalu mempercepat langkahnya menuju stasiun MRT. Dia bukan lagi korban. Dia adalah target bergerak di tengah ribuan mata yang siap melaporkannya. Stasiun MRT Fatmawati malam itu cukup ramai. Orang-orang pulang kerja, anak muda yang baru pulang nongkrong. Cahaya lampu neon putih yang steril membuat Nadia merasa telanjang. Setiap sudut terasa diawasi oleh kamera CCTV yang tak berkedip. Romi bilang dia sudah memblokir akses CCTV kota. Tapi berapa lama blokir itu bertahan? Ferry adalah ahli IT. Dia pasti punya tim yang sedang bekerja keras memulihkan sistem mata kota ini. Nadia membeli tiket menggunakan uang tunai di mesin otomatis, menghindari jejak kartu bank, lalu masuk ke peron. Ia berdiri di ujung paling belakang, di titik buta kamera pengawas, menunggu. 2 kereta sudah lewat. Romi belum muncul. Kepanikan mulai merayap. Bagaimana kalau Romi mati? Bagaimana kalau aku sendirian? Saat kereta ketiga mendekat, pintu lift prioritas di ujung peron terbuka. Seorang pria tua dengan jaket ojek online yang kebesaran keluar. Dia berjalan tertatih, menyeret kaki kanannya lebih berat dari biasanya. Topi helmnya ditarik rendah. Itu Romi. Nadia hampir berlari memeluknya, tapi Romi memberi isyarat tangan kecil. Tetap di tempat. Jangan mencolok. Romi mendekat, berdiri di samping Nadia tanpa menoleh. Bau anyir darah tercium samar di antara bau keringat dan deterjen yang menempel di baju Romi. Masuk gerbong terakhir, bisik Romi tanpa gerak bibir yang berlebihan. Situasi merah. Pintu kereta terbuka. Mereka masuk. Gerbong itu setengah penuh. Romi dan Nadia duduk di kursi prioritas di pojok. Begitu duduk, Nadia melihat tetesan darah segar jatuh dari ujung jaket Romi ke lantai kereta. "Bang, kamu tertembak?" bisik Nadia panik, matanya melebar. "Cuma goresan dirusuk. Jangan dilihatin. Orang bakal curiga," desis Romi sambil menekan sisi perutnya dengan tas selempang lusuh yang ia bawa. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Tim Alpha punya breacher, pendobrak, yang bagus. Aku habisi 3, tapi sisanya terlalu banyak. Aku ledakkan pipa gas laundry buat nutup jalan." Ruko Bang Romi hancur. "Udah nggak penting. Yang penting Neng masih hidup." Romi menatap Nadia, lalu matanya menyipit melihat videotron kecil di dalam gerbong kereta yang juga menayangkan berita, teroris Nadia. "Dia pintar," gumam Romi. "Dia memotong jalur pelarian kita. Kita nggak bisa ke hotel, nggak bisa ke bandara, bahkan rumah sakit pun pasti lapor kalau lihat wajah Neng. Kita mau kemana, Bang?" "Kita terjebak di dalam tabung besi yang melaju kencang," kata Nadia. Kereta mulai bergerak meninggalkan stasiun, melaju di atas rel layang menuju pusat kota. "Kita turun di Blok A. Aku punya kontak lama. Dokter hewan. Dia biasa ngurus hewan peliharaan yang luka karena perang.
kata Romi, napasnya mulai terdengar berat. Tiba-tiba, Romi menegang. Matanya terkunci pada pantulan kaca jendela kereta yang gelap. Di ujung gerbong, di dekat pintu penghubung, berdiri seorang pria muda berpakaian rapi ala pekerja kantoran SCBD. Kemeja biru muda, lanyard kartu identitas tergantung di leher, sedang bermain ponsel. Sekilas tampak normal. Tapi Romi melihat detail yang orang awam lewatkan. Pria itu memakai earpiece transparan di telinga kirinya, dan matanya tidak melihat ke layar ponsel, melainkan melirik tajam ke arah Nadia dan Romi melalui pantulan kaca pintu. Pria itu mengetuk layar ponselnya 3 kali dengan ritme tertentu. Kode konfirmasi. Jangan nengok, bisik Romi, tangannya perlahan masuk ke dalam jaket, meraih gagang pistolnya. Kita punya ekor. Di sini, banyak orang, Bang. Nadia merasakan jantungnya seolah berhenti. Mereka nggak peduli sipil. Ferry mau Neng hidup atau mati, yang penting dia dapat mayat atau sandera. Pria, kantoran, itu mulai berjalan perlahan menyusuri lorong gerbong ke arah mereka. Tangannya merogoh ke dalam tas kerja kulit yang ia jinjing. Jarak pria itu tinggal 5 meter. Kereta sedang melaju cepat di antara stasiun Fatmawati dan Cipete Raya. Guncangan kereta membuat penumpang yang berdiri sedikit terombang-ambing, memberikan perlindungan visual sesaat. Saat aku bilang, tunduk, Neng jatuhkan diri ke lantai, perintah Romi pelan sekali. Pria itu kini berada di depan mereka. Dia tersenyum ramah, senyum plastik yang tidak mencapai mata. Mbak Nadia, boleh minta tanda tangan? Saya penggemar berat buku kelinci yang pemberani. Itu kode. Konfirmasi visual positif. Tunduk, teriak Romi. Nadia menjatuhkan dirinya ke lantai kereta. Dor. Suara tembakan meledak di dalam gerbong yang tertutup, suaranya memekakan telinga. Peluru dari pistol berpereda milik si pria kantoran menghantam sandaran kursi tempat kepala Nadia berada sedetik yang lalu, merobek kain jok dan memuntahkan busa kuning. Penumpang lain menjerit histeris. Kepanikan massal terjadi. Orang-orang berlarian ke ujung gerbong, saling dorong, menciptakan kekacauan yang sempurna. Romi, meski terluka, bergerak cepat. Ia menendang lutut si pembunuh. Pria itu goyah, tapi dia terlatih. Dia tidak jatuh. Dia malah mengayunkan tas kerjanya yang ternyata berat, dilapisi pelat baja, menghantam kepala Romi. Romi tersungkur, darah segar mengucur dari pelipisnya. Pistol Romi terlempar menjauh, meluncur di lantai kereta ke bawah kursi penumpang lain. Bang Romi, teriak Nadia. Si pembunuh mengabaikan Romi dan mengalihkan pistolnya ke arah Nadia yang tergeletak di lantai. Wajah pria itu dingin, tanpa ekspresi. Ikut aku, atau kakimu kutebak hancur di sini. Nadia menatap lubang hitam di ujung pistol itu. Waktu seolah melambat. Dia teringat ucapan Romi, ilustrator buku anak itu sudah mati. Nadia tidak mencoba lari. Tangannya yang gemetar meraba pinggangnya. Pistol Glock yang ia sembunyikan. Si pembunuh melihat gerakan Nadia dan tertawa meremehkan. Kau pikir kau bisa? Nadia tidak menarik pistol itu keluar untuk menembak dengan gaya film aksi. Dia tahu dia tidak bisa membidik. Sebaliknya, saat kereta mengerem mendadak masuk stasiun Cipete Raya, membuat si pembunuh kehilangan keseimbangan. Nadia mencabut pistol itu dan memukul tulang kering kaki pria itu sekuat tenaga dengan gagang pistol yang terbuat dari polimer keras. Kra! Pria itu meraung kesakitan, refleks menunduk memegangi kakinya. Nadia tidak berhenti. Adrenalin mengubah ketakutan menjadi keberingasan. Ia berdiri dan menghantamkan pistol itu ke wajah si pembunuh. Sekali. 2 kali. Hidung pria itu patah, darah menyembur. Pintu kereta terbuka. Ayo. Romi, yang sudah setengah sadar, menarik tangan Nadia. Mereka berlari keluar dari gerbong, menabrak kerumunan penumpang yang panik berlarian keluar karena mendengar suara tembakan. Kekacauan adalah teman mereka. Di tengah teriakan, ada teroris. Ada pistol. Nadia dan Romi menyelinap turun tangga darurat, meninggalkan si pembunuh yang mengerang di lantai kereta dengan wajah hancur. Itu adalah kali pertama Nadia melukai manusia. Tangannya berlumuran darah orang lain. Anehnya, dia tidak merasa mual. Dia merasa hidup. Klinik hewan, sahabat satwa,
di daerah Blok A sudah tutup. Rolling door-nya terkunci rapat. Romi memukul pintu besi itu dengan pola ketukan khusus. 2 cepat, 1 lambat, 3 cepat. Semenit kemudian, pintu kecil di rolling door terbuka. Seorang wanita tombau berambut pendek dengan kacamata tebal muncul. Dia melihat kondisi Romi yang berdarah-darah dan Nadia yang berantakan, lalu tanpa banyak tanya langsung menarik mereka masuk dan mengunci pintu kembali. "Kau berutang nyawa lagi padaku, semut," kata wanita itu, "DRH. Tanti," sambil memapah Romi ke meja operasi hewan di belakang. Ruangan itu berbau alkohol dan obat bius hewan. Tanti bekerja dengan efisiensi dokter bedah medan perang. Dia memotong baju Romi, menyuntikkan anestesi lokal, dan mulai mengeluarkan pecahan peluru dari rusuk Romi. Nadia duduk di lantai keramik yang dingin, bersandar pada kandang-kandang berisi kucing dan anjing yang sedang rawat inap. Seekor anjing Golden Retriever menatapnya dengan mata iba. Nadia menatap tangannya yang masih memegang pistol. Darah si pembunuh di MRT sudah mulai mengering, menjadi kerak kecoklatan di kulitnya. "Nadia," panggil Tanti tanpa menoleh dari lukanya Romi. "Kamar mandi ada di belakang. Bersihkan dirimu. Bakar bajumu di insinerator belakang. Aku punya baju ganti bekas asistenku." Nadia masuk ke kamar mandi sempit itu. Ia menatap cermin di atas wastafel. Pantulan di cermin itu mengerikan. Matanya liar, rambut panjangnya kusut masai penuh debu, wajahnya coreng-moreng. Ini adalah wajah korban. Wajah wanita yang mudah dikenali di poster buronan. Nadia membuka laci di bawah wastafel, mencari sesuatu. Ia menemukan gunting bedah tajam. Tanpa ragu, Nadia menggenggam rambut panjangnya yang indah, rambut yang selalu dipuji Ferry, rambut yang selalu Ferry minta untuk tidak dipotong, dan mengguntingnya kasar. Krek, krek. Helaian rambut hitam itu jatuh ke lantai kamar mandi. Nadia memotongnya pendek, tidak beraturan, setinggi rahang. Gaya bob yang berantakan dan agresif. Lalu ia menemukan botol Herdier, pewarna rambut, murah milik asisten Tanti yang tertinggal. Warna bleach blonde, pirang. Nadia mengoleskan bahan kimia yang menyengat itu ke kepalanya, membiarkannya membakar kulit kepalanya. Rasa perih itu membuatnya sadar. Setengah jam kemudian, Nadia keluar dari kamar mandi. Romi, yang sudah diperban dadanya dan sedang duduk minum teh manis hangat, mendongak. Matanya membelalak sedikit. Wanita yang berdiri di hadapannya bukan lagi Nadia si istri manis. Rambutnya kini pirang pendek dengan potongan kasar, wajahnya bersih tanpa riasan memperlihatkan garis rahang yang keras, dan dia mengenakan hoodie kebesaran serta celana kargo tentara bekas. "Kamu terlihat seperti anak pang yang siap membakar gedung DPR," komentar Romi, ada nada bangga dalam suaranya. "Nadia sudah mati di gerbong kereta tadi," jawab Nadia dingin. "Sekarang, kita bicara strategi." Nadia berjalan ke meja, mengambil pistolnya, dan mengecek magasin. Gerakannya masih kaku, tapi tidak lagi gemetar. "Ferry memfitnahku sebagai teroris. Dia memblokir semua jalan keluar. Kita tidak bisa lari. Jadi, kita harus membuat dia yang lari." Tanti menatap Nadia dengan takjub. "Temanmu ini punya nyali, semut?" "Dia istri the architect," jawab Romi. Ternyata kegilaan suaminya menular. "Kita butuh akses admin ke server Ferry untuk menghentikan perburuan ini dan mengambil dananya sebagai barang bukti," kata Romi sambil menunjuk sketsa denah rumah Nadia yang ia gambar di kertas resep dokter. "Tapi rumah itu sudah jadi benteng. Mustahil masuk ke sana hidup-hidup sekarang." "Kita tidak perlu ke rumah," kata Nadia tiba-tiba. Romi mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Ferry itu paranoid. Tapi dia juga narsis," kata Nadia, matanya menerawang. "Dia punya buku hitam. Manual sistemnya. Kode-kode backdoor darurat yang dia tulis manual di atas kertas, karena dia tidak percaya penyimpanan digital 100%. Manual fisik? Di zaman cloud begini?" Romi skeptis. "Justru itu. Kertas tidak bisa diretas. Kertas tidak bisa dilacak sinyalnya," Nadia menjelaskan. "Aku pernah melihatnya sekali. Dia menulisnya di buku catatan kecil kulit hitam. Dia bilang itu jurnal mimpi. Tapi aku lihat isinya angka-angka biner dan koordinat. Di mana buku itu sekarang?"
Nadia tersenyum miring. Dia menyembunyikannya di tempat yang paling aman menurut dia. Di depan mata semua orang, tapi tidak ada yang peduli. Di mana? Desak Romi. Di kantornya. Di gedung Cyber Tower lantai 40. Tepatnya, di dalam lukisan abstrak besar yang tergantung di lobi kantor pribadinya. Romi terdiam. Lukisan? Ya, lukisan itu aku yang buat. Judulnya The Abstract Case. Ferry memintaku membuat lukisan dengan tekstur tebal. Dia menanam buku itu di balik kanvas, lalu melapisinya lagi dengan cat minyak tebal. Bagi orang awam, itu cuma gundukan cat seni. Bagi Ferry, itu brankas darurat. Dan besok malam, Romi menjentikan jarinya, ingatannya tentang intelijen kembali bekerja. Ada grand launching perusahaan cangkang Ferry yang baru, Nusantara Secure. Pestanya diadakan di ballroom kantornya. Pesta itu kesempatan kita, kata Nadia. Ferry akan ada di sana. Fokusnya akan terpecah antara menjamu tamu VIP, para jenderal dan politisi korup, dan memburu kita. Keamanan akan ketat, tapi banyak celah karena banyaknya vendor catering, dekorasi, dan media. Menyusup ke pesta The Architect di sarangnya sendiri? Tanti menggelengkan kepala. Itu bunuh diri. Bukan menyusup, koreksi Romi, senyum licik mulai terbentuk di wajah tuanya. Kita akan menghancurkan pesta itu. Kita ambil bukunya, kita transfer uangnya, dan kita ekspos dia di depan klien-kliennya sendiri. Romi menatap Nadia. Tapi risikonya tinggi. Kalau kita tertangkap di sana, Ferry tidak akan langsung membunuhmu. Dia akan membawamu ke ruang bawah tanah dan menyiksamu sampai kau memohon untuk mati. Nadia mengambil pisau bedah dari meja Tanti, memainkannya di jari-jarinya. Dia ingat tatapan Ferry saat menembak kepala orang di rumahnya. Dia ingat pengkhianatan itu. Rasa takut itu masih ada. Tapi kini rasa takut itu menjadi bahan bakar. Bang Romi, kata Nadia pelan namun tajam. Dulu aku takut kalau Ferry pulang telat karena takut dia kenapa-napa. Sekarang, aku cuma takut satu hal. Ferry mati sebelum aku sempat melihat wajahnya saat dia sadar dia kalah dari istri bodohnya ini. Oke, Romi mengangguk, menghormati tekad wanita itu. Kita butuh peralatan. Tanti, aku butuh akses ke gudang, obat tidur, dosis tinggi dan beberapa tabung oksigen murni. Buat apa oksigen? Tanya Tanti. Buat bikin ledakan yang bersih, jawab Romi. Dan Nadia, kamu harus belajar cara menembak yang benar dalam waktu 6 jam. Karena besok malam, kita tidak akan jadi tamu undangan. Kita akan jadi bencana. Di luar klinik, hujan mulai turun lagi, membasahi kota Jakarta yang kejam. Tapi di dalam klinik itu, rencana pembalasan dendam mulai disusun. Sang mangsa telah memutuskan untuk menjadi pemburu. Gedung Cyber Tower menjulang seperti jarum kaca raksasa yang menusuk langit malam Jakarta. Di lantai 40, lampu-lampu sorot menyapu awan, menandakan kemewahan acara yang sedang berlangsung. Grand Launching, Nusantara Secure, perusahaan cangkang terbaru Ferry, dihadiri oleh siapa saja yang merasa penting di republik ini. Politisi, jenderal, selebritas, dan tentu saja, calon-calon pembeli senjata yang menyamar sebagai diplomat asing. Di lobi utama, pengamanan berlapis dan ketat. Detektor logam, pemindai wajah, dan anjing pelacak bom K9. Mustahil ditembus dengan cara frontal. Namun, setiap benteng memiliki pintu belakang. Dan malam ini, pintu belakang itu bernama catering. Sebuah mobil box pendingin bertuliskan berkah catering berhenti di area bongkar muat basement. Sopirnya adalah pria tua bertopi dengan wajah tertutup masker medis, Romi. Di sebelahnya, duduk seorang wanita berambut pirang pendek dengan seragam pelayan hitam putih yang agak kebesaran, Nadia. Ingat, suara Romi terdengar berat di balik masker. Dia menyerahkan sebuah AirPH Micro kepada Nadia. Ferry ada di penthouse office, satu lantai di atas ballroom. Lift pribadi di belakang panggung adalah satu-satunya akses. Kuncinya ada di saku jas kepala keamanan, pria botak bernama Guntur. Kamu harus mengambil kartu akses itu tanpa ketahuan. Nadia memasang AirPH itu, lalu menyembunyikannya di balik potongan rambut barunya. Dan Bang Romi, saya akan menyiapkan
kembang api, di sistem ventilasi sentral dari ruang mesin basement. Begitu saya beri kode, lari ke arah jendela. Kaca gedung ini tempered glass, tapi saya sudah modifikasi alat pemecah kaca di saku apron MU. Nadia mengangguk. Dia turun dari mobil, mengangkat nampan berisi susunan gelas champagne kosong untuk menyamarkan tangannya yang gemetar. Dia berjalan masuk ke lift barang bersama staf catering lain yang sibuk mengeluh soal gaji, menyelinap di antara mereka seperti hantu. Pintu lift terbuka di lantai 40. Dunia berubah drastis. Suara denting gelas kristal, tawa sopan yang palsu, dan alunan musik jazz live memenuhi udara. Ruangan itu berbau parfum mahal dan uang. Nadia menundukkan kepala, membaur. Dia bergerak lincah di antara para tamu, menawarkan minuman, matanya terus memindai ruangan. Di sudut ruangan, dekat pintu akses VIP, berdiri Guntur. Pria itu bertubuh raksasa, mengenakan setelan jas yang menyembunyikan otot dan senjata api. Dia tidak minum, tidak tersenyum. Matanya menyapu kerumunan seperti hiu mencari mangsa. Kartu akses magnetik tergantung di pinggangnya, setengah tertutup jas. Nadia menarik napas panjang. Ini gila. Dia bukan agen rahasia. Dia hanya wanita yang ingin hidupnya kembali. Nadia mengambil nampan berisi canape, makanan kecil, yang penuh saus. Dia berjalan cepat, seolah terburu-buru, menuju arah Guntur. Saat jarak mereka tinggal 1 meter, Nadia sengaja tersandung karpet tebal. "Ah!" jeritnya kecil. Nampan itu terlempar. Saus merah dan makanan berminyak tumpah mengotori jas mahal Guntur. "Bodoh! Lihat jalan!" bentak Guntur, refleks memundurkan tubuh dan mengibaskan jasnya yang kotor. Perhatiannya teralihkan sepenuhnya pada noda di bajunya. "Maaf, Pak. Maaf sekali. Saya bersihkan." Nadia panik, mengeluarkan sapu tangan, berlutut, dan mulai mengelap celana dan jas Guntur dengan gerakan cepat dan kacau. Dalam kekacauan itu, tangan kiri Nadia yang terlatih menggambar sketsa detail, bergerak dengan presisi yang tidak ia sadari. Jari-jarinya menyelinap ke pinggang Guntur, menekan klip kartu akses, dan menariknya lepas dalam hitungan detik. Dia menyembunyikan kartu itu di balik sapu tangan kotor. "Pergi sana, biar staf lain yang urus." Guntur mendorong Nadia kasar. "Baik, Pak. Maaf, Pak." Nadia mundur dengan wajah menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang dingin. "Dapat?" bisik Nadia pelan. "Bagus." Suara Romi terdengar di telinganya, diiringi suara desis las dari basement. "Sekarang naik ke lantai 41. Jangan sampai terlihat Ferry sebelum kamu dapat lukisannya." Nadia menyelinap ke belakang panggung, menuju lift pribadi. Dia menempelkan kartu curian itu. Lampu indikator berubah hijau. Pintu lift terbuka. Dia naik menuju sarang monster itu. Lantai 41 hening. Berbeda dengan keramaian di bawah, lantai ini sunyi, steril, dan dingin. Lantai marmer hitam memantulkan bayangan Nadia saat ia melangkah keluar dari lift. Ini adalah kantor pribadi Ferry. Dindingnya kaca tembus pandang yang menampilkan panorama Jakarta malam hari. Di tengah ruangan, terdapat meja kerja mahoni besar. Dan di dinding belakang meja itu, tergantung sebuah lukisan abstrak besar berukuran 2x2 meter. The Abstract Case. Karya Nadia. Lukisan itu penuh dengan tumpukan cat minyak tebal berwarna merah, hitam, dan abu-abu. Jelek, menurut kritikus seni. Tapi bagi Ferry, itu adalah brankas sempurna. Nadia berlari mendekati lukisan itu. Dia mengeluarkan pisau cutter tajam dari saku apronnya. Dia harus menyobek kanvas itu untuk mengambil buku hitam yang diselipkan di balik bingkai kayu. "Sayang, jangan dirusak. Itu karya masterpiece MU, loh." Suara itu. Nadia membeku. Pisau di tangannya terhenti 1 sentimeter dari permukaan kanvas. Dia menoleh perlahan. Ferry duduk di kursi kerjanya yang tinggi, yang tadi membelakangi Nadia, kini berputar menghadapnya. Dia mengenakan tuxedo hitam rapi, gelas whisky di tangan kanan, dan pistol SIG Sauer perak di atas meja di sebelah tangan kirinya. Wajah Ferry tidak marah. Dia tersenyum. Senyum yang sama yang dia berikan saat melamar Nadia 3 tahun lalu. Senyum hangat,
penuh kasih. Namun kini terlihat mengerikan karena Nadia tahu apa yang ada di baliknya. Kamu mengubah rambutmu, komentar Ferry santai, seolah mereka sedang membahas penampilan makan malam biasa. Pirang? Agak norak, tapi cocok dengan jiwa pemberontak barumu. Aku suka. Di mana bukunya, Ferry? Tanya Nadia, suaranya serak tapi tegas. Dia tidak mundur. Dia menggenggam pisau cutter itu lebih erat. Langsung ke bisnis? Tidak ada, halo, Mas? Tidak ada pelukan rindu? Ferry menggelengkan kepala, pura-pura kecewa. Dia menyesap minumannya. Kamu mengejutkanku, Nadia. Sungguh. Aku pikir kamu akan mati di selokan dalam 2 jam. Tapi lihat dirimu menyusup ke kantorku, mencuri akses Guntur. Si tukang laundry tua itu guru yang baik rupanya. Ferry berdiri, berjalan perlahan memutari meja. Dia tidak mengambil pistolnya. Dia merasa cukup kuat untuk mengendalikan situasi tanpa senjata. Arogansi adalah kelemahannya. Kamu pikir aku tidak tahu kamu di sini? Sistem biometrik lift mendeteksi detak jantung yang tidak terdaftar begitu kamu masuk. Aku membiarkanmu naik. Aku ingin melihat sejauh mana kelinciku tumbuh taring. Aku bukan kelincimu lagi, desis Nadia. Aku tahu semuanya. Aku tahu aku cuma kunci brankas. Aku tahu soal mata ini. Ferry tertawa kecil, melangkah semakin dekat. Ah, mata itu. Mata yang indah dan mahal. Ya, aku butuh matamu, Nadia. Sistemku terkunci. Uangku tertahan. Dan kamu dengan bodohnya mengantarkan kunci itu tepat ke hadapanku. Ferry tiba-tiba bergerak cepat, mencengkeram pergelangan tangan Nadia yang memegang pisau. Cengkeramannya kuat seperti besi. Dia memelintir tangan Nadia hingga pisau itu terjatuh, lalu mendorong Nadia hingga punggungnya menabrak lukisan di dinding. Lepaskan aku. Nadia meronta, menendang tulang kering Ferry. Ferry tidak bergeming. Dia menekan tubuh Nadia ke dinding, wajahnya mendekat, napasnya berbau alkohol mahal. Topeng suami yang baik itu runtuh sepenuhnya, digantikan oleh tatapan predator yang lapar. Cukup main-mainnya, bisik Ferry dingin tepat di telinga Nadia. Kita akan ke ruang server di balik lemari buku itu. Kamu akan memindai matamu, membuka aksesku, lalu kita akan pergi dari sini. Kalau kamu menurut, mungkin aku akan membiarkanmu hidup sebagai peliharaan di vilaku di Panama. Tanpa kaki, tentu saja, supaya kamu tidak lari lagi. Bangsat kau, ludah Nadia tepat di wajah Ferry. Ferry menyeka ludah itu dengan tenang, lalu menampar Nadia keras-keras. Plah! Nadia jatuh terduduk, sudut bibirnya pecah berdarah. Kepalanya berdenging. Bang Romi sekarang, teriak Nadia ke ERPC-nya. Ferry mengernyit. Si tua itu sudah mati di. Boom! Bukan ledakan api yang menghancurkan gedung, melainkan ledakan koncusiver rendah yang menggetarkan struktur bangunan dari akarnya. Romi tidak meledakkan bom paku. Dia meledakkan saluran utama chiller, pendingin, gedung dan mencampurnya dengan tabung oksigen murni, serta bubuk magnesium di sistem ventilasi. Lampu di kantor Ferry berkedip liar lalu mati total, digantikan oleh lampu darurat berwarna merah darah yang berputar. Tapi yang lebih parah adalah apa yang keluar dari ventilasi udara. Asap putih tebal, campuran freon dan uap dingin, menyembur masuk ke ruangan dengan tekanan tinggi, menciptakan kabut buatan yang pekat dalam hitungan detik. Jarak pandang turun menjadi 0. Di lantai bawah, alarm kebakaran meraung. Musik berhenti, digantikan jeritan tamu-tamu elit yang panik berlarian. Sistem keamanan gedung otomatis membuka semua pintu darurat, termasuk pintu elektronik yang mengunci kantor Ferry. Protokol keamanan lumpuh. Apa yang kau lakukan? Teriak Ferry, terbatuk karena uap dingin itu. Dia kehilangan orientasi visualnya. Nadia memanfaatkan momen itu. Dia tidak melihat Ferry, tapi dia tahu letak meja kerja. Dia merangkak di lantai, di bawah lapisan asap yang naik ke atas. Tangannya meraba-raba lantai marmer yang dingin. Dia mencari pistol Ferry. Nadia, jangan bodoh. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Suara Ferry menggema di dalam kabut, terdengar marah dan sedikit panik. Dia menembakkan pistolnya secara acak ke dalam kabut. Dor, dor.
Satu peluru menghantam kaca jendela, membuat retakan besar. Angin malam menderu masuk, mengacaukan asap di ruangan itu menjadi pusaran badai kecil. Nadia akhirnya merasakan logam dingin di lantai. Bukan pistol. Itu pisau cutter yang tadi dijatuhkan Ferry. Dia memungutnya. Itu lebih baik daripada tangan kosong. Bang Romi, status, bisik Nadia. Hening. Hanya suara statis di telinganya. Bang Romi? Uhuk. Nadia? Suara Romi terdengar lemah, putus-putus. Saya terjebak di basement. Guntur dan timnya, mereka turun. Saya tahan mereka di sini. Kamu selesaikan di atas. Jangan pikirkan saya. Suara tembakan senapan otomatis terdengar di latar belakang suara Romi, lalu hening total. Sambungan terputus. Nadia sendirian. Romi mungkin sudah mati. Harapannya untuk bantuan sudah habis. Di tengah kabut merah dan raungan sirine, Nadia berdiri. Dia menggenggam pisau cutter itu erat-erat. Rasa takutnya lenyap bersama putusnya suara Romi. Yang tersisa hanya dingin yang membekukan hati. Dia melihat siluet Ferry di tengah kabut, berdiri bingung memegang pistol, mencoba melihat ke sekeliling. Nadia tidak lari menjauh. Dia berlari menerjang ke arah siluet itu. Nadia menabrak tubuh Ferry dengan bahunya, menjatuhkan pria itu ke lantai. Pistol Ferry terlempar jauh ke sudut ruangan. Mereka bergumul di lantai marmer yang keras. Pertarungan itu tidak elegan. Tidak ada koreografi bela diri indah. Ini adalah pertarungan hewan buas. Cakaran, gigitan, benturan lutut. Ferry jauh lebih kuat. Dia adalah pria terlatih militer dengan berat badan 2 kali lipat Nadia. Dia memukul wajah Nadia, membuat pandangan Nadia kabur. Lalu tangan besarnya mencengkeram leher Nadia, mencekiknya. Kau hama kecil. Geram Ferry, wajahnya merah padam karena amarah. Urat-urat lehernya menonjol. Nadia tidak bisa bernapas. Pandangannya mulai gelap. Dia meronta, kakinya menendang-nendang udara. Tangannya yang memegang cutter tertahan oleh lutut Ferry. Inikah akhirnya? Mati dicekik suami sendiri di lantai kantor mewah? Tidak. Nadia teringat anak-anak panti asuhan. Teringat pengorbanan Romi. Teringat 3 tahun hidupnya yang dicuri. Kemarahan memberinya lonjakan tenaga terakhir. Nadia tidak mencoba melepaskan tangan Ferry dari lehernya. Sebaliknya, dia menggunakan tangan kirinya untuk meraba saku celana Ferry. Dia mencari sesuatu yang keras. Pena taktis. Ferry selalu membawa pena logam berat di saku dadanya untuk menandatangani kontrak, dan sebagai senjata darurat. Nadia mencabut pena itu dan menusukkannya sekuat tenaga ke bahu Ferry yang terluka, bekas tembakan Romi di stasiun MRT yang belum sembuh total. ARGH. Ferry berteriak, cengkeramannya di leher Nadia melonggar sesaat karena rasa sakit yang mengejutkan. Nadia mengambil kesempatan itu. Dia menyundul hidung Ferry dengan dahinya. Tulang bertemu tulang. Hidung Ferry patah untuk kedua kalinya dalam hidupnya, mungkin. Darah muncrat ke wajah Nadia. Ferry terhuyung mundur, memegangi wajahnya. Nadia berguling menjauh, terengah-engah menghirup udara. Dia melihat pistol Ferry tergeletak di dekat kaki meja. Dia merangkak cepat. Ferry menyadari tujuannya. Jangan. Ferry melompat menerjang. Nadia menyambar pistol SIG Sauer itu, berbalik telentang, dan tanpa membidik, dia menarik pelatuknya ke arah tubuh yang melayang ke arahnya. Dor! Ferry jatuh menimpa kaki Nadia, mengerang keras. Peluru itu menembus paha kanannya, menghancurkan tulang femur. Darah segar menggenang cepat di lantai marmer putih. Nadia menendang tubuh Ferry menjauh, lalu berdiri tertatih-tatih. Dia mengokang pistol itu, mengarahkannya tepat ke kepala Ferry yang kini terkapar tak berdaya. Ferry menatap laras pistol itu. Wajahnya pucat, keringat dingin bercampur darah. Rasa sakit di kakinya luar biasa, tapi egonya masih mencoba bekerja. Nadia sayang dengar, Ferry mengangkat tangannya, gemetar. Jangan lakukan ini. Kamu bukan pembunuh. Lihat tanganmu, gemetar kan? Kamu tidak punya nyali. Nadia menatap tangannya. Memang gemetar. Tapi jarinya di pelatuk sangat stabil. Kamu punya uang triliunan, Ferry.
Kamu bisa beli apa saja, kata Nadia pelan, suaranya dingin menembus suara sirine. Tapi kamu lupa satu hal. Kamu tidak bisa beli keberanian orang yang sudah tidak punya rugi apa-apa. Aku bisa berikan setengahnya. Tidak, semuanya. Ambil semuanya. Cukup pindai matamu, kita bagi dua, kamu bisa pergi. Aku janji. Ferry memohon, air mata palsu mulai keluar. Dia mencoba memanipulasi lagi. Ingat bulan madu kita di Bali? Ingat? Aku ingat, jawab Nadia. Aku ingat kamu berpura-pura mencintaiku sambil merencanakan kematianku. Nadia menggeser arah pistolnya sedikit ke bawah. Dor, aarg. Ferry menjerit melengking. Peluru kedua menghancurkan lutut kirinya. Sekarang kedua kakinya lumpuh. Dia tidak akan pernah berjalan lagi. Arsitek itu kini hanyalah onggokan daging yang rusak. Itu untuk Bang Romi, kata Nadia. Nadia berjalan melewati tubuh Ferry yang menggeliat kesakitan. Dia menuju lukisan di dinding. Dengan cutter yang masih dia pegang, dia menyayat kanvas The Abstract Case membentuk huruf X besar. Di balik kanvas yang robek, terselip sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Buku manual sistem. Kunci dari segalanya. Nadia mengambil buku itu. Pintu lift terbuka. Bukan pasukan guntur yang datang, tapi sepasukan pria berseragam hitam lengkap dengan rompi bertuliskan Densus 88. Di belakang mereka, dipapah oleh dua petugas medis, Romi muncul. Wajahnya babak belur, bahunya diperban tebal, tapi dia masih hidup. Dia tersenyum lebar melihat Nadia berdiri tegak memegang pistol di atas tubuh Ferry yang hancur. Angkat tangan. Jatuhkan senjata, teriak komandan polisi. Nadia menatap polisi itu, lalu menatap Romi. Romi mengangguk pelan. Nadia meletakkan pistol di meja. Dia mengangkat kedua tangannya, tangan yang satu memegang buku hitam. Namanya Ferry, kata Nadia lantang, menunjuk pria di lantai. Dia the architect. Dan ini adalah bukti kejahatannya. Ferry, yang masih sadar di antara rasa sakitnya, menatap Nadia dengan pandangan tidak percaya. Istrinya, wanita yang ia anggap bodoh dan lemah, baru saja menghancurkan imperiumnya dalam satu malam. 2 bulan kemudian, suara ombak memecah karang terdengar menenangkan. Angin laut yang hangat membelai wajah Nadia. Dia duduk di teras sebuah pondok kayu kecil di pesisir pantai terpencil di Sumba. Jauh dari Jakarta. Jauh dari mimpi buruk. Nadia memegang pensil sketsa. Di pangkuannya, sebuah buku gambar terbuka. Dia bukan lagi buronan. Kesaksiannya, buku hitam itu, dan data dari Bang Romi berhasil membongkar jaringan The Architect hingga ke akar-akarnya. Skandal itu mengguncang negara. Pejabat korup ditangkap. Aset Ferry disita. Ferry sendiri kini mendekam di penjara isolasi maksimum, lumpuh seumur hidup, menunggu vonis mati. Nadia dibebaskan dari segala tuduhan karena terbukti bertindak dalam pembelaan diri dan sebagai justice kolaborator. Namun, dia menolak kembali ke kehidupan lamanya. Rumah mewahnya sudah disita, dan dia tidak menginginkannya lagi. Es kelapa muda, Nona? Nadia menoleh. Bang Romi datang dari arah dapur, berjalan pincang dengan tongkat kayu barunya. Dia terlihat lebih sehat, wajahnya lebih segar meski bekas luka masih terlihat jelas. Mereka berdua masuk dalam program perlindungan saksi, dengan identitas baru. Makasih, Pak Paman, Nadia tersenyum, mengambil gelas itu. Gambar apa hari ini? Tanya Romi, duduk di kursi rotan di sebelahnya. Kelinci lagi? Nadia menggeleng. Dia memperlihatkan sketsanya. Gambar itu hitam putih, arsirannya tajam dan tegas. Bukan gambar kelinci lucu yang sedang melompat di taman bunga. Itu adalah gambar seekor serigala betina yang berdiri di atas bukit batu, menatap tajam ke depan dengan luka cakar di wajahnya. Matanya waspada, siap menerkam. Di belakang serigala itu, samar-samar terlihat bayangan kota yang terbakar. Bagus, komentar Romi sambil menyeruput kopinya. Lebih realistis. Dunia tidak butuh kelinci yang naif, Paman, kata Nadia pelan, menatap laut lepas. Dunia ini penuh pemburu. Dan satu-satunya cara supaya tidak dimakan adalah dengan menjadi pemburu yang lebih kuat.
Nadia menutup buku sketsanya. Dia meraba saku celananya, merasakan dinginnya logam pepper spray yang kini selalu ia bawa. Trauma itu tidak hilang. Dia masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dia masih memindai setiap orang yang lewat di depannya. Cinta yang tulus dan kehidupan normal yang ia impikan telah direnggut paksa. Tapi sebagai gantinya, dia mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kendali atas hidupnya sendiri. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna jingga kemerahan, warna yang mengingatkannya pada api, namun kini terasa damai. "Besok kita latihan menembak lagi?" tanya Nadia. Romi tersenyum, senyum seorang mentor yang bangga. "Tentu. Subuh. Jangan telat." Nadia tersenyum balik. Senyumnya tidak lagi manis seperti gula, tapi tajam seperti belati yang baru diasah. Dia siap menghadapi apapun yang akan datang.